Bayangkan, kamu sudah menikah belasan tahun dengan seorang pria yang kamu kira hanya karyawan biasa, hidup sederhana di rumah kontrakan, makan tahu tempe setiap hari. Tapi suatu hari, kamu menemukan rahasia besar. Suamimu ternyata bos dari perusahaan teknologi raksasa. Bagaimana perasaanmu kalau rahasia sebesar itu disembunyikan darimu selama ini? Maya selalu percaya bahwa suaminya, Andi, hanyalah pria sederhana. Setiap hari ia berangkat kerja dengan motor tua, pulang membawa tas lusuh, dan mereka hidup dalam rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi Maya bahagia. Karena baginya, cinta Andi lebih berharga daripada harta. Namun di balik kesederhanaan itu, ada tanda-tanda aneh yang sering membuat Maya bertanya-tanya. Telepon larut malam, wajah Andi yang selalu terlihat menanggung beban, hingga pakaian mewah yang tiba-tiba ia temukan di lemari. Dan tanpa Maya sadari, kehidupannya yang sederhana akan berubah selamanya. Ketika rahasia terbesar suaminya perlahan mulai terbongkar. Sebelum melanjutkan ke cerita, selanjutnya alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Maya duduk di ruang tamu rumah kontrakan kecil mereka. Udara sore itu cukup panas, kipas angin tua yang berputar di langit-langit terdengar berdecit, seakan menambah suasana sederhana di rumah itu. Dia memandang keluar jendela, melihat suaminya, Andi, baru saja pulang kerja dengan motor bebek tua yang sudah berkarat di beberapa bagian. Seperti biasa, Andi menenteng tas kain yang kelihatan sudah lusuh. Maya menyambutnya dengan senyum hangat. "Kapek, Mas?" Tanyanya pelan. Andi hanya tersenyum kecil, mengusap peluh di keningnya, lalu berkata, "Namanya juga kerja, yang penting bisa buat makan kita sehari-hari." Hidup mereka memang terlihat biasa saja. Tidak ada barang-barang mewah, tidak ada perhiasan mahal, bahkan televisi mereka masih berlayar cembung. Maya sudah terbiasa dengan kesederhanaan itu. Baginya cinta Andi lebih dari cukup untuk membuat rumah kecil itu terasa hangat. Namun ini ada satu hal yang selalu membuat Maya penasaran. Andi jarang sekali membicarakan pekerjaannya secara detail. Setiap kali ditanya, jawabannya selalu sama, singkat dan sederhana. "Aku cuma kerja di kantor IT kecil, bagian yang nggak penting." Maya menerima jawaban itu, meski dalam hati ia sering bertanya-tanya. Kalau benar Andi hanya seorang karyawan kecil, kenapa kadang suaminya bisa mendapat telepon larut malam dengan nada bicara yang begitu serius, seolah sedang membahas hal besar? Sore itu, setelah makan malam sederhana dengan lauk tahu tempe, Andi duduk di teras sambil menatap ponselnya. Wajahnya terlihat tegang. Maya memperhatikan dari dalam rumah. Ia mendengar samar-samar suara Andi berbicara. "Kita harus rapat darurat besok. Bahkan investor hadir." Maya mengernyit. "Investor? Rapat darurat?" Kata-kata itu tidak terdengar seperti pekerjaan seorang karyawan biasa. Tapi begitu Maya keluar dan bertanya, Andi buru-buru menutup telepon. "Ah, itu cuma obrolan teman," ujarnya cepat lalu tersenyum menenangkan. Maya mencoba percaya, tapi rasa curiga semakin tumbuh. Malamnya saat Andi sudah tertidur, Maya membuka lemari pakaian untuk merapikan baju. Matanya tiba-tiba terbelalak. Di pojok lemari terlipat rapi sebuah jas hitam mewah, lengkap dengan dasi sutra. Maya tahu mereka tidak pernah membeli jas seperti itu. Bahkan, harganya pasti jutaan. Tangannya gemetar saat menyentuh kain halus itu. Kenapa jas ini ada di sini? Apa benar Andi hanya seorang karyawan kecil? Hatinya mulai diliputi rasa penasaran bercampur cemas. Tapi ia memilih diam, menyimpan semua pertanyaan dalam hatinya. Malam semakin larut. Maya berbaring di samping suaminya yang tidur nyenyak. Ia menatap wajah Andi lama-lama, seakan berusaha membaca rahasia yang tersembunyi di balik ketenangan pria itu. "Mas Andi, sebenarnya siapa dirimu?" Bisiknya pelan dalam hati. Episode pertama ini hanyalah awal dari sebuah rahasia besar yang perlahan akan terbongkar. Sebuah kisah tentang suami sederhana yang ternyata menyimpan kehidupan ganda yang tak pernah dibayangkan Maya sebelumnya. Hari-hari berjalan seperti biasa. Maya masih menjalani rutinitasnya sebagai ibu rumah tangga, sementara Andi setiap pagi berangkat kerja dengan motor tuanya. Namun semakin hari Maya merasa ada yang janggal. Andi hampir tidak pernah membicarakan pekerjaannya secara rinci. Setiap kali Maya bertanya, jawabannya selalu singkat. "Aku cuma bagian kecil, nggak penting, cuma bantu-bantu komputer." Tapi anehnya, wajah Andi sering terlihat letih seolah menanggung beban berat. Malam itu, saat Maya sedang menyiapkan teh hangat di dapur, terdengar suara Andi berbicara lewat telepon dengan nada yang tidak biasa. Suaranya serius, tegas, bahkan seperti seorang pemimpin. "Data harus selesai malam ini. Kalau tidak, kita bisa kehilangan klien besar," ucap Andi dengan nada keras. Maya menghentikan langkahnya. Ia bersembunyi di balik pintu berusaha mendengarkan lebih jelas.
Kata-kata yang keluar sama sekali tidak terdengar seperti ucapan karyawan biasa. Namun ketika Andi menyadari Maya memperhatikannya, ia buru-buru menutup telepon. Melihat wajah istrinya yang penuh tanda tanya, Andi hanya tersenyum. Itu cuma masalah sepele di kantor. Jangan dipikirkan, katanya sambil menepuk bahu Maya. Tapi hati Maya semakin tidak tenang. Apalagi keesokan harinya saat ia mencuci pakaian, Maya menemukan kartu identitas kantor Andi yang terjatuh dari kantong celananya. Matanya melebar membaca tulisan di bawah foto suaminya. Andy Pratama, Executive Director. Maya terdiam lama. Jika benar Andi hanya karyawan kecil, kenapa jabatannya tertulis sebagai Director? Dalam hati, Maya mulai yakin suaminya menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar pekerjaan biasa. Rahasia yang kelak akan mengubah seluruh kehidupannya. Hari itu Maya bangun lebih pagi dari biasanya. Ia memutuskan untuk membereskan rumah, karena akhir-akhir ini, pikirannya selalu dipenuhi rasa penasaran tentang siapa sebenarnya suaminya. Saat membuka lemari pakaian, matanya kembali tertuju pada jas hitam mahal yang pernah ia temukan. Rasa ingin tahu semakin besar. Ia meraba kantong jas itu, lalu menemukan sebuah kartu nama elegan dengan logo perusahaan teknologi ternama. Tertulis jelas, Andy Pratama, Chief Executive Officer. Maya langsung terdiam, napasnya terasa sesak. Kata-kata itu terus bergema di kepalanya. CEO, suaminya yang setiap hari berangkat dengan motor tua, yang makan seadanya, yang selalu bilang bekerja di bagian kecil kantor. Ternyata memiliki jabatan setinggi itu. Sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Andi tiba-tiba masuk kamar. Wajahnya terkejut melihat Maya memegang kartu nama itu. Maya, dari mana kamu dapat itu? Tanyanya dengan suara tenang tapi matanya jelas panik. Maya menatapnya, bingung antara ingin marah atau takut. Masa sebenarnya siapa kamu? Kenapa selalu sembunyikan semua ini dariku? Andi terdiam. Ia mencoba tersenyum untuk menutupi kegelisahan. Itu kartu lama, nggak penting. Aku sudah nggak pakai jabatan itu lagi. Namun Maya tahu Andi sedang berbohong. Suaranya bergetar, matanya enggan menatap lurus. Sejak hari itu, Maya mulai memperhatikan hal-hal kecil yang semakin membuatnya curiga. Telepon tengah malam, berkas-berkas tebal yang selalu dibawa Andi, hingga orang-orang asing yang kadang datang menemuinya dengan sikap penuh hormat. Semua tanda itu makin jelas. Suaminya menyembunyikan kehidupan ganda. Rahasia besar yang sebentar lagi akan terbongkar. Pagi itu, Maya tengah membersihkan meja makan ketika sebuah amplop berwarna emas jatuh dari tas kerja Andi yang diletakkan di kursi. Amplop itu tampak mewah, berbeda jauh dengan segala sesuatu yang mereka miliki di rumah sederhana itu. Dengan hati-hati Maya membuka amplop tersebut. Di dalamnya tertera sebuah undangan resmi. Gala Dinner Perusahaan Teknologi Internasional. Dengan nama tamu kehormatan tercetak jelas, Andy Pratama, Guest of Honor. Maya hampir menjatuhkan undangan itu. Tangannya gemetar. Bagaimana mungkin seorang karyawan biasa bisa mendapat undangan semewah itu, apalagi sebagai tamu kehormatan? Malamnya saat Andi pulang, Maya langsung bertanya, Mas, aku temukan ini. Ia menunjukkan undangan emas tersebut. Andi terdiam beberapa detik lalu menarik napas panjang. Senyumnya tipis, seakan berusaha menutupi sesuatu. Kamu nggak perlu pusing, Mei, itu hanya acara kantor. Aku diajak karena kebetulan saja. Tapi kenapa namamu tertulis Guest of Honor? Itu bukan kebetulan, Mas, ada yang kamu sembunyikan dari aku, kan? Suara Maya bergetar, penuh curiga. Andi hanya mengusap kepala istrinya lembut. Sabar ya, semua akan kamu mengerti pada waktunya. Jawaban itu justru membuat hati Maya semakin resah. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan rumah kontrakan mereka. Seorang pria berpakaian rapi keluar dan menyerahkan map tebal kepada Andi. Sambil menunduk hormat, Maya yang mengintip dari balik jendela semakin bingung. Benar-benar mustahil jika Andi hanyalah karyawan biasa. Dalam hati Maya mulai bertekad, ia harus mencari tahu kebenaran tentang siapa sebenarnya suaminya. Rahasia itu sudah terlalu besar untuk dibiarkan begitu saja. Hari itu rasa penasaran Maya sudah tak terbendung lagi. Ia memutuskan untuk diam-diam mengikuti Andi berangkat kerja. Dengan langkah hati-hati, ia menyewa ojek online dan membuntuti motor tua suaminya dari kejauhan. Andi berhenti di depan sebuah gedung pencakar langit yang sangat megah dengan logo perusahaan teknologi terbesar di kota itu. Maya menahan napas. Suaminya masuk begitu saja ke dalam gedung yang biasanya hanya dimasuki orang-orang penting. Maya berdiri terpaku di seberang jalan, menunggu. Beberapa menit kemudian, ia melihat pemandangan yang membuat matanya membesar tak percaya. Saat Andi melangkah ke lobi, seluruh karyawan yang berpapasan menunduk hormat kepadanya.
Ada yang tersenyum penuh respek, ada pula yang menyapanya dengan sebutan. Selamat pagi, Pak Andi. Pagi, Pak Direktur. Kata-kata itu menusuk telinga Maya. Ia hampir tak percaya dengan apa yang didengarnya. Jantungnya berdetak cepat, tubuhnya terasa lemas. Bagaimana bisa suaminya, yang setiap hari pulang dengan motor tua, yang makan tahu tempe bersamanya, ternyata dipanggil direktur di sebuah perusahaan raksasa? Maya bergegas pulang, pikirannya kacau. Malamnya ia tak kuasa menahan pertanyaan. Mas, aku lihat sendiri. Semua orang di kantor itu memanggilmu direktur. Sebenarnya siapa kamu? Kenapa selama ini bohong? Andi terdiam lama. Matanya tajam menatap Maya namun senyumnya tetap tenang. Aku hanya ingin kamu mencintaiku karena aku. Bukan karena jabatan, bukan karena harta. Jawaban itu membuat Maya semakin bingung. Apakah benar Andi hanya ingin menjaga ketulusan cintanya? Atau ada rahasia lain yang lebih besar lagi? Rahasia yang baru saja mulai terbuka. Beberapa minggu kemudian, Andi membawa Maya ke kantor pusat perusahaannya. Ia mengajak Maya ke ruang rapat besar yang penuh dengan direksi. Semua orang berdiri memberi hormat ketika mereka masuk. Andi lalu memberikan sebuah dokumen kepada Maya. Mulai hari ini, kamu bukan hanya istriku. Kamu juga pemegang saham utama perusahaan ini. Maya menatapnya dengan mata terbelalak. Mas, aku? Tapi aku tidak tahu apa-apa tentang bisnis. Andi tersenyum. Kamu tidak perlu jadi ahli bisnis. Kamu hanya perlu jadi diriku, pendamping yang selalu ada. Aku ingin seluruh dunia tahu bahwa perusahaan ini bukan hanya milikku, tapi milik kita berdua. Air mata Maya mengalir deras. Semua keraguan, cemburu, dan rasa sakitnya perlahan berubah menjadi haru. Kini ia tahu, cinta suaminya bukan hanya kata-kata, tapi bukti nyata. Mereka berdua saling menggenggam tangan. Sebuah perjalanan cinta yang penuh rahasia, akhirnya berakhir dengan kepercayaan dan kebahagiaan yang sesungguhnya.